Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Di pagi hari ini kita akan masuk dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bertelut di kaki-Mu Tuhan, berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus melalui firman-Mu supaya kami dapat melangkah dengan pasti. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita di pagi hari ini, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut daging atau roh menjadi tema renungan di pagi hari ini. Kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan tadi, bicara tentang gaya hidup. Dan ada dua gaya hidup dalam bagian ini, gaya hidup yang dimiliki oleh manusia, yaitu gaya hidup menurut daging dan gaya hidup menurut roh. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya disuruh memilih, pasti kita akan memilih gaya hidup menurut roh dan menolak gaya hidup menurut daging. Mengapa? Karena gaya hidup menurut daging bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sedangkan gaya hidup menurut roh mencerminkan gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 13, di situ berbicara tentang perumpamaan seorang penabur, di mana penabur menabur benih, jatuh ke tanah. Ada yang jatuh ke tanah yang kering dan ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Dan ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, akan menghasilkan buah berlipat ganda. Dari perumpamaan ini ada pelajaran buat kita semua, bahwa jika kita ingin berbuah, maka hendaklah menjadikan tubuh kita, hati kita, ladang yang baik, supaya ketika ditaburi dengan firman Tuhan, maka ladang itu bertumbuh dan berbuah lebat. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki hidup, hati, tubuh yang baik? Pertama, hidup di dalam Tuhan sebagai dasar pertumbuhan hidup itu sendiri. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 mengatakan, tinggallah di dalam aku. Ini menggambarkan suatu hubungan yang akrab antara kita dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, beribadah, dan memuji nama Tuhan. Dan yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya bergaul akrab dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu mengisi hidup kita, menguasai hati kita, sehingga hidup kita menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita pasti berbuah. Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang selalu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan menolong dan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu bagi kami. Teguhkanlah tekad kami untuk hidup di dalam Kristus dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.